hadirin sekalian yang kami hormati, di sini kami kami selaku pengelola sangat mengharapkan, sangat berbangga kalau memang ada dari satu sekolah yang bisa mengikuti kegiatan ini dan bisa meneruskan daripada generasi yang tua ini. Contoh misal dari Pak Rasid sendiri, karena Pak Rasid ada undangan maka disambut oleh WI sebagai pelaksanaan. Jadi kalau bisa kita mari sama-sama untuk menambah ilmu kita dalam rangka mengadakan perubahan-perubahan dalam pendidikan. Nah, di sini tadi seperti mana yang disampaikan oleh Ibu Sukma ini merencanakan penyampaian masalah budaya positif. Tapi dalam bahasa sering kita mungkin masih kekeliruan dalam bahasa kita. Nah, kalau dulu bahasa kita kebiasaan yang baik. Tapi kita akan satukan dengan bahasa Indonesia sebuah budaya positif. Nah, di dalam kita melaksanakan ini, dalam melaksanakan proses belajar mengajar, kita diharapkan dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang hormat hormati Bapak Pengawas Kepada Siding, yang saya hormati Ibu TGD calon guru Sumerat angkatan berapa nih Pak? 11, dan juga Bapak Ibu dan seluruh SD 199. Puji syukur dan artinya bagi kepadatan hadirat Allah SWT, yang mana tetap hormat dan kebahagiaan jika kita di Sabtu ini alhamdulillah diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara program dari salah satu rekan kita calon guru putra yang ada sebelah ini. Khususnya juga masalah esensinya dihasilkan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hormati, bagaimana agenda kita pada hari ini adalah yaitu acara destinasi penerapan budaya positif. Nah, ini dari program calon guru putra. Sekarang kita lihat destinasi itu apa. Berarti destinasi itu sebenarnya kan memperluaskan ya, inovasi atau perubahan. Nah, sekarang sebenarnya ini Bapak Ibu, budaya positif ini sudah lama sebenarnya. Apa yang disampaikan oleh Pak Korwil Pak Pengawas tadi dulu namanya perhiasan kan. Nah, sekarang karena Kumer ini kan banyak istilah baru. Makanya saya mengharapkan pada Bapak Ibu nanti juga dalam forum kemarin beberapa kali sudah menyatakan tolonglah Bapak Ibu ikutilah CGP itu. Coba kita daftar. Karena untuk menambah ilmu dan wawasan kita ini melalui di CGP ini yang dilaksanakan oleh Badan BGP dalam guru perpanjangan ini yang di Jambi. Kalau dahulu ada namanya penataran, sekarang tidak ada lagi. Mungkin bikin perintah. Kalau penataran itu bayar hotelnya berapa, maka kita di hotel berapa, transportasi dan akomodasi kita nanti diberi. Tapi dengan adanya program CGP ini, jadi mutlak mungkin dana itu untuk kegiatan guru CGP-nya dengan narasumber atau yang ada yang datang dari BGP ya, jadi memperkecil dana. Nah, oleh itu nanti mungkin Bapak Ibu yang kita mengharapkan nanti saya melalui pengantaran lah nanti ya, insya Allah nanti mungkin juga program dari Pak Pertowo dan pengantaran. Alhamdulillah, kalau tidak, kalau ikut terus kegiatan CGP ini nanti kita akan ketinggalan kereta dari teman-teman. Karena gini Bapak Ibu, karena kita ini adalah seorang yang dituakan, orang yang lebih elit di masyarakat. Pertama, tugas kita adalah seorang guru. Berarti guru ini adalah digugu dan ditiru. Anak-anak juga itu perhatikan anak kita. Masyarakat juga akan mempedomani kita. Nah, itu makanya kita harus mempunyai yang lebih apalah daripada masyarakat lain atau dari tenaga-tenaga lain. Nah, salah satunya kita profesi kita sebagai guru, mari kita sama-sama nanti yang mengharapkan pada Bapak Ibu ikutilah ada angkatan berikutnya untuk daftar. Nah, kalau seandainya lulus ya alhamdulillah, kalau tidak lulus ya kita carilah di media-media yang lain, bisa Zoom yang lain. Tapi jangan Bapak Ibu nanti terpikir ya, saya akan ikut, dan saya pikir karena jam tamatan CGP pasti jadi kapal sekolah. Nah, itu lalu mengayang-ayang ya. Karena persoalannya juga banyak bukannya ya. Tapi ada yang kadang-kadang teman-teman kita itu kan masuk CGP ya, kejaran jadi kepala sekolah ya. Tapi nantilah itu. Kalau Tuhan itu mengizinkan kita menjadi kepala sekolah, pastilah ya jadi kepala sekolah. Tapi dan ujung-ujungnya endingnya jangan seperti itu. Tujuan kita adalah untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, Bapak Ibu hormati, masalah destinasi penerapan budaya positif ini atau kalau dulu namanya kebiasaan, salah satu nanti panjang lebar yang disampaikan oleh Ibu Sukma. Kemarin juga kita pernah juga mengajak Bapak Ibu, tidak ada salah kita mungkin pagi-pagi itu yang pikir menyambut anak-anak atau mengajarkan anak-anak itu jangan diberikan kepada satu orang atau kesalamkan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pak Wahyu pagi atau Pak. Kalau ada ketemu guru, salami semuanya. Jangan salami dengan guru kelasnya aja, ya. Berarti salami semua guru yang ada di sini atau siapa tamu kita yang masuk ke sekolah ini atau salami yang penting umumnya itu ada yang baik. Ini salah satu kebiasaan atau yang budaya positif tadi atau unggulan sekolah. Saya ingin berbagi Bapak Ibu. Saya dahulu kalau di SD 1, 2, 3 itu yang budaya unggulan saya pertama anak itu
ya pagi-pagi salaman, ya berdoa segala macamnya. Sehingga apa? Sehingga masyarakat dengan adanya aktivitas seperti itu atau sambutan kita di depan itu, depan gerbang, sehingga orang masyarakat di sana. Kalau sekolahnya pagi-pagi sudah ada di sana, kalau tidak ada sekolahnya guru sudah ada di sana, berarti anak kita akan terjamin. Nah akhirnya apa? Berjebel-jebelan Bapak Ibu yang akan masuk ke sekolah itu dari Bukit Sepung, dari Perhawan, dari Pulau Aro masuk sehingga tidak tertampung, ya karena ada budaya unggulan kita. Nah ini nanti masalah diskriminasi pendapat budaya positif ini seperti ini juga tidak jauh Bapak semuanya yang ditanamkan. Ya karena sesuai Bapak Ibu yang disampaikan oleh Pimpinan Mentara itu ya moto itu ingat suatu pulau imadah bersuatu pemilihan dayani. Kalau kita berpegang pada itu, sekolah anak-anak kita juga masyarakat juga akan peduli, akan memperhatikan dan juga akan meninggalkan kita. Nah oleh sebab itu nanti kami mungkin tidak bisa sampai selesai pelajarannya acara ini. Tolong nanti ikuti dan juga tolong apa yang disampaikan di sini kita apresiasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sini adalah agen daripada kita, agen penggerak, ya pertama di SD 199. Jangan nanti dengan adanya lahirnya nanti CGP ini, tapi kita seperti inilah. Yang kata nyanyi aku masih seperti yang dulu. Setidaknya itu cuma nanti bisa memberikan contoh baik di dalam kelas maupun di kelas kepada rekan-rekan di sini. Ya saya ucapkan selamat bertugas. Semoga nanti Bu Sukma ini selesai melaksanakan tugas ini, apapun tugasnya bisa selesai dan bisa mungkin selesai tepat pada waktunya sekitar 6 bulan Bu Sukma ya. Ya saya ucapkan selamat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saidan selaku pengawas gugus tiga. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 199 dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SD 199. Puji syukur kita sehadirkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Selanjutnya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya dalam rangka penyampaian diseminasi budaya positif kegiatan guru penggerak CGP Angkatan 11 Sarulangun. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu langsung kita mulai ya. Kira-kira masih bersemangat atau belum nih? Kayaknya langsung sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik Bapak Ibu, kita biar agak semangat speaking dulu ya, yang heboh. Speaking dulu, setelah speaking mungkin kita lanjut diseminasi sebentar saja. Setelah itu baru saya masuk ke pemaparan biar agak
Kita lanjut ke desiminasinya. Kan apa budaya positif itu? Buang sampah. Yang lainnya? Ya, ya bersihkan salam, sapa, apa bagus? Melaksanakan berdoa sebelum belajar. Ya, baik Bapak Ibu. Itu juga termasuk yang kita pikirkan setelah melihat budaya positif yang tergambar di pikiran kita adalah buang sampah pada tempatnya, salam, sapa, berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Nah, tadi kita sebutkan kalau sudah kita biasakan dengan salam, membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini merupakan kaitannya nilai dan kebiasaan di sekolah sudah berpihak pada murid. Nah, jadi mereka akan berpikir kritis selanjutnya dan akan penerapan selanjutnya ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun konsep budaya positif itu ada beberapa konsep utama. Jadi Bapak Ibu, konsep budaya utama dari budaya positif itu antara lain adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar itu sendiri merupakan pembelajaran yang dirancang. Prinsip pembelajarannya berdiferensiasi. Jadi paradigma baru itu pembelajarannya dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita mengajarkan bukan atas sesuai kemauan kita, tapi atas dasar kemampuan kebutuhan peserta didik kita, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ya, ada profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Ya, terus Bhinneka Tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Jadi dalam pelajar Pancasila itu ada sudah mencakup semua disiplin yang di situ di dalamnya. Nah, jadi kita berharap ke depannya paradigma baru ini pelajar atau peserta didik kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan tunggal, berkebinekaan global ya. Berarti akan sama dengan apa ini kalau berkebinekaan tunggal global Bapak Ibu? Berkebinekaan tunggal. Kan tadi kita berharap beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global ada gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, jadi diharapkan kita mendidik peserta didik kita atau murid kita sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, apa bisa kita sebagai seorang guru mengontrol murid? Merubahnya? Bisa. Mengontrolnya, merubahnya bisa. Ya. Terus ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini yang miskonsepsi tentang ilusi semua
selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Nah, semua miskonsepsi tentang teori kontrol ini Bapak Ibu ada hubungannya dengan penerapan disiplin positif, di mana disiplin positif ini sangat penting diterapkan di awal pembelajaran. Selanjutnya ini disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak, mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Nah, jadi hubungannya dengan yang ini tadi. Jadi kita sebagai guru menggunakan teori kontrol ini kalau dihubungkan dengan disiplin positif itu tidak efektif ya, karena disiplin positif ini sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran diri. Nah, yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu ada 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain dan menjaga diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri. Bapak Ibu, maksudnya motivasi perilaku manusia ini itu merupakan dorongan dari diri kita untuk berbuat. Maksudnya motivasinya kita berbuat sesuatu itu karena apa? Nah, yang seperti contoh kita contohkan ketika kita datang ke sekolah atau mengerjakan sesuatu itu, motivasi kita pendorongnya apa? Boleh dilihat dari ketiga ini. Apa karena kita takut hukuman, atau karena pengen dapat pujian, atau memang kita sadar bahwa kita penting untuk datang ke sekolah pagi hari. Nah, motivasi inilah yang harus kita temukan. Jadi ketika kita meminta anak untuk datang ke sekolah, apa yang menjadi motivasinya? Apakah karena dia takut dihukum sama kita sebagai guru, atau ingin mendapat pujian, atau memang kesadaran atas kesadaran memang mau datang pagi sebagai kewajiban peserta didik. Nah, dengan memahami perilaku itu, kita dapat mengidentifikasi motivasi perilaku siswa. Jika siswa terdorong oleh motivasi untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan, guru harus membangun upaya motivasi internal agar siswa menjadi pribadi yang menghargai diri dengan nilai-nilai yang percaya. Penting untuk menghindari penggunaan hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan guna meminimalisir motivasi eksternal pada siswa. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Begitu motivasi yang muncul itu motivasi karena takut dihukum dan karena pengen dikasih hadiah, itu kita sebagai guru harus menumbuhkan motivasi innya. Jadi motivasi yang dari dalam diri. Bagaimana siswa itu sadar melakukan sesuatu. Seperti tadi dia sadar pengen datang pagi, tidak terlambat. Selanjutnya ada posisi kontrol seorang guru, di mana kita sebagai seorang guru itu ada 5 posisi kontrolnya. Ada posisi sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada posisi pemantau, dan ada manajer. Nah, sebelum saya masuk ke 5 posisi kontrol ini, kira-kira kita renungkan bersama Bapak Ibu, kira-kira posisi mana yang sudah dan sering kita lakukan? Posisi teman. Yang lain ada posisi yang sering dilakukan?
Oh, iya. Kalau saya dulu jujur posisi teman ya sering membuat merasa bersalah. Nah, posisi penghukum kita sering ya dengan posisi penghukum. Bapak Ibu pernah merasakan posisi penghukum? Ya, misalnya anak datang pagi, saya sedikit jelaskan ya antara hukuman dengan konsekuensi itu sama atau tidak? Beda ya. Nah, saya ada kasus si Budi datang terlambat ketika belajar matematika. Pak guru meminta Budi berlari lapangan 10 kali. Dan yang kasus kedua, si Rahmat datang terlambat pada pelajaran PJOK dan diminta guru melaksanakan lari 10 kali lapangan. Menurut Bapak Ibu, kedua kasus itu sama nggak? Sama tidak? Kasus yang pertama itu Budi datang terlambat ketika belajar matematika. Dia diminta Pak Guru berlari lapangan 10 kali. Kasus yang kedua, si Rahmat datang terlambat ketika pelajaran PJOK dan diminta oleh guru PJOK berlari 10 kali di lapangan. Kira-kira dua kasus itu sama tidak? Serupa tidak sama. Posisi Pak Guru yang matematika tadi posisi sebagai siapa? Iya, posisi yang guru matematika itu tadi sebagai penghukum, sedangkan Pak Rahmat karena dia guru PJOK, yaitu konsekuensinya karena dia sudah terlambat karena PJOK kan ada hubungannya dengan pemanasan. Jadi begitu dia terlambat, kita beri lari, itu tidak termasuk hukuman. Ya, karena itu kan sebelum kita olahraga otomatis guru olahraga mengadakan pemanasan. Tadi dia sudah terlambat datang, jadi si guru olahraga bilang kamu lari dulu 10 kali. Setelah itu baru masuk ke barisan. Sedangkan dengan guru matematika tadi, kira-kira ada nyambungnya nggak dengan berlari? Nah, seperti itu Bapak Ibu, karena tidak ada hubungannya bahasanya. Guru matematika itu disebut sebagai posisi menghukum. Nah, selanjutnya ada posisi merasa bersalah. Nah, di mana posisi merasa bersalah itu Bapak Ibu sering pernah nggak ada anak-anak ayolah kerjakan cepat, nggak kasihan apa sama bu guru, nanti bu guru ditegur tuh sama bapak kepala sekolah, kelasnya ribut, bisa diam nggak? Pernah? Nah, seperti itu kata-kata yang seperti itu merupakan kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, dengan seperti itu kira-kira anak terbebani nggak? Ya, terbebani. Nah, posisi itu juga ternyata belum tepat Bapak Ibu ketika kita membuat anak merasa bersalah. Nah, selanjutnya ada posisi teman. Tentunya tahu ya kalau kita posisi teman. Begitu anak, kayaknya Pak Suroto yang sering dilihat seperti itu. Begitu anak melakukan kesalahan, anak kita ajak duduk dulu. Nah, duduk, kita ajak bicara. Tetapi posisi ini juga belum tepat karena di sini anak kurang menganggap kita kurang menghargai. Karena kita tadi sudah mendudukkan dia sebagai teman. Jadi kita bahasanya mereka kurang menghargai kita. Jadi posisi ini pun belum tepat kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, selanjutnya ada posisi pemantau. Nah, jadi kita tuh hanya memantau siswa-siswa kita. Jadi kita itu
beda dengan yang dilakukan oleh penghukum. Begitu dapat langsung kita hukum. Nah, yang selanjutnya itu posisi manajer. Nah, posisi manajer inilah posisi kontrol yang sangat-sangat diharapkan ya. Sangat-sangat diharapkan kita sebagai Bapak Ibu guru. Posisi manajer ini guru melakukan kerjasama dengan siswa. Jadi kita melakukan kerjasama dengan siswa, memberi dukungan, terus memberi mereka tanggung jawab atas perilaku yang mereka perbuat. Terus dalam kegiatan ini kita mengacu dalam mereka menemukan solusi. Jadi ketika siswa datang terlambat, posisi kita itu manajer, bukan langsung menghukum. Pasti posisi pertama yang ditanya kita, kenapa datang terlambat? Terus dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, tentunya dengan bahasa yang ramah dan baik ya Bapak Ibu. Terus di situ kita juga diharapkan mengarahkan anak menemukan solusi bagaimana dia tidak datang terlambat lagi. Nah, posisi kontrol manajer ini mengacu dan terkait pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi dirinya sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Nah, begitulah kaitannya Bapak Ibu. Tadi ada budaya positif, kita lanjutkan dengan sampai ke posisi kontrol dan restitusi ini. Jadi kita diharapkan sebagai seorang guru memahami dan menerapkan disiplin-disiplin positif ini agar kedepannya siswa-siswa kita terbiasa melakukan sesuatu itu memang atas dasar kemauan, kesadaran, bukan atas dasar karena seseorang atau karena hadiah yang bakal dia peroleh. Nah, makanya itu kita mengarahkan mereka dan kita menjadi posisi manajer dan mengharapkan anak bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dari dalam diri mereka. Nah, dari penjelasannya restitusi itu bisa dikaitkan dengan langsung keyakinan kelas. Nah, sebelum pembelajaran Bapak Ibu, ada baiknya supaya dalam kelas kita itu nyaman, kita memulai dengan anak-anak membuat keyakinan. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita buat dulu keyakinan di kelas. Keyakinan kelas ini kita ajak siswa kita berpikir bersama membuat keyakinan kelas. Jadi siswa di sini tidak terpaksa karena peraturan-peraturan yang kita sebutkan, misalnya peraturan di sekolah tidak boleh membuang sampah. Nah, itu masih merupakan peraturan Bapak Ibu. Kalau keyakinannya kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif yang tidak menggunakan kalimat negatif. Kalau pakai tidak berarti kan menggunakan kalimat negatif. Nah, keyakinan ini bisa berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, jadi tentunya Bapak Ibu mungkin sudah ada yang membuat keyakinan kelas. Sebelum pembelajaran, mari anak-anak kita buat keyakinan kelas dahulu. Setelah disepakati, tentunya mereka akan berjanji dengan dirinya sendiri. Nah, ada segitiga restitusi. Tadi kaitannya dengan posisi kontrol kita sebagai manajer. Ada segitiga restitusi di sini di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, sebagai seorang guru, peran
restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini, ketika kita menemukan masalah, Bapak Ibu, diharapkan kita menstabilkan dulu identitas. Setelah kita melakukan menstabilkan identitas, kita melakukan validasi tindakan yang salah dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, seperti dilihat dalam kasus Raisa Azhara, ketika itu dia tidak melaksanakan piket. Nah, ketika tidak melaksanakan piket, Bapak Ibu, kita bisa menanyakannya dulu, kenapa hal itu dapat terjadi. Ini dapat dilihat dengan contoh restitusi, segitiga restitusi. Kita bertanya dulu sama murid, terus kita menstabilkan. Kalimat menstabilkannya itu Bapak Ibu, contohnya seperti Bapak Ibu juga pernah salah. Nah, kalimat seperti itu yang kita tunjukkan, bukan langsung menjustis kenapa kamu tidak piket. Nah, jadi segitiga restitusi itu pertama menstabilkan dengan bahasa kamu punya alasan berbuat salah. Bapak Ibu guru juga dulu pernah berbuat salah. Nah, seperti itu kalimat menstabilkannya. Yang kedua, selanjutnya dengan setelah kita menstabilkan Bapak Ibu, kita dapat memvalidasi masalah itu. Berarti kita apa alasannya, kenapa tidak melaksanakan piket. Terus dengan melanjutkan itu, selanjutnya kita langsung menyebutkan kita kan telah menerapkan keyakinan kelas yang ada. Kira-kira keyakinan kelas apa? Misalnya dia menyebutkan disiplin. Nah, kedepannya apa yang akan Caca lakukan supaya tetap melaksanakan piket kedepannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jika kita menemukan masalah, kita ajak berbicara. Mungkin bahasanya kalau dibayangkan terlalu riuh ya, kayaknya lambat prosesnya, tapi yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu memang harus demikian rupa. Jadi kita tidak bahasa-bahasa yang langsung menjustis atau mengukur. Kalau bisa memang tidak usah dilakukan lagi, karena kita harus menumbuhkan kesadaran diri itu dari dalam diri peserta didik kita, bukan dari karena seseorang tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami cerita atau kasus yang saya paparkan. Ada Bapak Ibu? Coba boleh cerita bagaimana penyelesaiannya. Ya. Kasus itu bukan berarti yang kita bayangkan ini ya Bapak, yang kita hadapi di sekolah dengan anak-anak itu kasus apa yang pernah pengalaman Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu hadapi dan bagaimana Bapak Ibu menyelesaikannya. Baik, terima kasih. Yang selama saya mengajar dan sering saya alami mendapat permasalahan anak itu tidak memakai baju olahraga, Bu. Jadi tindakan saya itu anak yang tidak memakai baju olahraga itu tidak diperbolehkan mengikuti olahraga. Tapi anak itu saya ceritakan untuk duduk dan melihat apa yang saya ajarkan kepada
Nah, yang saya tanyakan, yang saya tanggapi tadi Pak Wahyu ada peserta didiknya tidak memakai baju olahraga, dan Pak Wahyu di situ konsekuensinya tentunya memberikan tidak memperbolehkan ya tadi mengikuti kegiatan olahraga dengan ketentuan dia harus tetap memperhatikan teman-teman yang lain berolahraga. Nah, sebelum Pak Wahyu melakukan itu, Pak Wahyu ada bertanya kenapa Bapak tidak membawa olahraga. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita menentukannya, nah selanjutnya sebelum kita melakukan konsekuensinya itu, sebelumnya ada baiknya pembelajaran selanjutnya membuat keyakinan kelas. Jadi begitu kita anak tidak membawa baju olahraga, kesepakatan dan keyakinan bersama kita apa yang akan kita lakukan, begitu Bapak Ibu. Jadi biar tidak terjadi mungkin kesalahpahaman atau orang tuanya ada lewat, kenapa kok anak saya tidak boleh ikut olahraga. Nah seperti itu Bapak Ibu, kita juga perlu membuat keyakinan kelas tadi. Jadi keyakinan kelas di awal tadi untuk kenyamanan pelaksanaan kita mengajar. Seperti Pak Wahyu menemukan anak tidak membawa baju dan ditanya lanjut dengan tidak mengikuti kegiatan olahraga. Nah, boleh yang guru kelas Pak Agus ada menemukan kasus? Gini Bu Sma, keyakinan kelas itu dibuat setiap hari, setiap pertemuan atau awal dari Pembelajaran. bukan awal dari semester gitu kan. Tadi Pak Bayu tadi belajar olahraga, sudah kesepakatan kelasnya saat olahraga harus berpakaian olahraga, gitu kan. Nah, yang kedua yang penonton kayak gitu lupa kesepakatan dan harus pokoknya guru kelas membuat kesepakatan, guru bidang studi juga membuat kesepakatan. Jadi tinggal sini kesepakatan itu apakah penjelasan seperti narasumber tadi itu kan, bilangkan sebelum kita laksanakan kesepakatan, kan? Nah, jadi ini buatnya apa? Setiap pelaksanaan atau cukup satu kali dalam satu semester? Buatnya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang menanyakan keyakinan kelas. Nah, yang sudah Pak yang telah saya pelajari, keyakinan kelas pada setiap saya mengikuti CGP itu keyakinan kelas itu di awal pembelajaran itu selalu dibuat. Jadi tetapi keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal itu terus muncul, dan akhirnya kalau di sekolah saya terapkan keyakinan kelas itu di awal tahun pelajaran kalau untuk di kelas saya Pak. Nah, jadi ada baiknya keyakinan kelas itu dimulai dari awal tahun semester. Ketika awal tahun semester kita sudah sepakat, kita tempelkan untuk selalu diingat. Selanjutnya kita menandatangani bersama, Pak. Nah, ini ada tahapan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ya, tadi ya. Bagi masukan Bu, Ya. karena pada umumnya kita buatkan awal dari tahun ajaran, tapi lebih baiknya kalau seandainya ada menggunakan sesuatu fasilitas itu harus kita buatkan seperti kesepakatan tadi. Contohnya sebelum kita latihan drum band, kan buatkan itu harus nanti pulangnya ya tempat kalimatnya kembalikan ke tempat awal semula, tidak perseratan, atau juga menggunakan alat-alat. Kalau di SMP kan ada labor tuh, ya gunakan labor gitu kan. Jadi itu memang harus saya rasa harus dibuat setiap saat kita melaksanakan buat itu kesepakatan. Ya, intinya setiap kegiatan Pak ya, ini yang tadi saya sampaikan ketika saya CGP itu ketika kegiatan lokakarya itu setiap saya lokakarya itu ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Jadi ketika kita memulai suatu kegiatan memang itu baiknya kita
berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan apa yang terjadi ketika itu kita dapat melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer tadi. Nah, jadi keyakinan kelas tadi untuk seperti kegiatan guru olahraga, mungkin setiap Pak Wahyu begitu masuk, sebelum mengajarkan masuk ke materi, awal setelah pembukaan kita akan membuat keyakinan kelas dulu. Untuk pertama, keyakinan kelas itu diawali kita itu menyebutkan peraturan. Jadi kita secara global menyebutkan peraturan di sekolah kita itu apa. Nah, misalnya tadi kan sudah tidak boleh membuang sampah. Nah, kalau tidak boleh membuang sampah, kira-kira kata kebajikannya, kata yang mendekati ke tidak boleh tadi itu apa? Tidak boleh membuang sampah. Berarti kalau kata positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Nah, bisa ya. Terus misalnya ada kita tidak boleh datang terlambat. Nah, seperti itu ya. Berarti kita masih menggunakan kalimat negatif. Nah, pada keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kalimat negatif yang seperti ini itu harus kita rubah menjadi kalimat positif. Nah, selanjutnya setelah kita menyebutkan peraturan, tadi merubah kalimat positif, dan selanjutnya menjadikan nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti saya ucapkan tadi, tidak boleh datang terlambat, berubah menjadi hadir tepat waktu. Nah, kalimat kebajikan yang hadir itu merupakan itu ngarahnya kemana? Nah, saling menghormati, saling menghargai, bertakwa atau disiplin. Ya, jadi kita arahkan kalimat positif tadi kita arahkan menjadi daftar kebajikan. Nilai kebajikannya apa? Berarti kita harus disiplin, yaitu dengan hadir tepat waktu. Nah, ini merupakan daftar nilai-nilai kebajikan yang ada: bertakwa, rasa hormat, peduli, hormat, dan santun. Itu bisa dilihat dengan kata-katanya dulu. Nah, berdoa, peraturannya harus berdoa. Berarti kan kita kesadaran diri kita tadi dengan selalu berdoa atau berdoa sebelum dan melaksanakan pelajaran. Selanjutnya ada mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Nah, ini termasuk dalam nilai kewajiban tadi, bertakwa ya Bapak Ibu. Selanjutnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu masuk dalam kata-kata keyakinan atau belum? Tidak boleh membuang sampah. Belum ya, karena dia masih menggunakan kalimat kata yang negatif. Terus saling menghormati dan menghargai teman, aktif dalam proses pembelajaran, tidak mengganggu teman. Nah, tidak mengganggu teman ini masih kategori kalimat negatif. Ia menghormati, benar ya Pak? Jadi kata-katanya kita rubah menjadi menghormati. Jadi Bapak Ibu kita sering tes aja ya. Jangan buang sampah sembarangan. Sebenarnya kata-kata seperti itu sudah tidak boleh, bukan lagi jangan dihindari, sudah tidak boleh, dan kita rubah dengan kata-kata positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Mari kita jaga kebersihan bersama. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Saya harapkan apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami. Terus menurut Bapak Ibu, kira-kira kedepannya sudah
keyakinan kelas ini mari kita buat bersama sebelum pembelajaran. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin secara tidak langsung sebelum kegiatan pembelajaran sudah mengucapkan ibaratnya itu kita apa dengan anak-anak mengkondisikan ya, kalau dulu bahasanya mengkondisikan. Ya boleh Pak, boleh melihat kesepakatan kelas, keyakinan kelasnya yang dibuat bersama. Ini ya hasilnya tadi Bapak Kepala Sekolah sebulan yang akan datang akan melihat keyakinan kelas kita masing-masing. Ini ada contoh posternya yang saya buat, poster keyakinan kelas. Jadi biar dapat dilihat. Ada di sini hadir tepat waktu, terus mengucapkan salam, menjaga kebersihan, terus tertib. Nah di sini ada tertib. Berarti kita mengajarkan kita itu Bapak Ibu ketika mau membuat keyakinan kelas, kita mengarahkan, maksudnya mengajak membuka pemikiran anak-anak murid kita. Bukan berarti mereka harus nulis asal itu enggak, tapi kita lontarkan dulu peraturan yang ada, terus kita buka pikirannya dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Jadi di situ anak-anak murid kita termotivasi dan memang benar-benar melaksanakan janji mereka sendiri. Ini sama, keyakinan itu sama dengan janji diri mereka. Insya Allah mungkin kalau kita mulai terapkan, mungkin memang bahasanya tidak langsung ya Bapak Ibu, itu semuanya butuh tahap dan proses. Kita insya Allah bisa mendidik anak-anak murid kita menjadi lebih baik dengan penerapan budaya positif, dengan konsep awal tadi juga ada, termasuklah dengan membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan seputar budaya positif. Terima kasih. Menyambut materi kita pada hari ini adalah budaya positif. Tadi juga saya disinggung, yang mana kita membuat pelajar kita yang berprestasi supaya nanti terbaca atau kegiatan yang budaya positif itu di dalam pesanan kegiatan pembelajaran akan terlaksana, di mana kan nanti masukkan budaya positifnya di modul ajarnya. Baca bahwa ini kan modul ajar kita berreferensi, kan, jadi yang berpihak pada siswa kan. Nah itu kita harapkan memang betul Bapak Ibu. Memang itu dulu kalau kita awal, saya juga menyampaikan Bapak Ibu mendapatkan transfer dari guru-guru. Ini kan perlu juga menanyakan latar belakang daripada anak-anak kita, baik kemampuan dan hobi-hobi. Mungkin juga anak-anak ini ada yang hobinya belajar melalui nonton-nonton, ya mungkin melalui nanti laptop ini kita gunakan. Kalau bisa nanti kan untuk tonton yang akan datang kita tambah lagi laptop ini fokus juga supaya bagaimana di sekolah itu. Mungkin ada anak-anak yang visual dan kita itu kan ini awalnya kan. Nah nanti dalam yang berreferensi tadi kita dituntut juga nanti yang ada berreferensi tadi dalam mungkin dalam proses kegiatan pembelajaran tujuan daripada kita budaya positif itu akan tercapai di sana. Bagaimana caranya nanti? Bagaimana caranya untuk masukkan dalam? Baik Bapak, kalau budaya positif ini Bapak kemarin saya menerapkan memasukkannya ke dalam visi sekolah kita. Jadi kemarin itu bukan visi sekolah yang saya, visi guru calon guru penggerak. Jadi kemarin itu makanya saya mendiskusikan sama Bapak apa visi sekolah kita supaya terkait dengan pembelajaran di sekolah. Jadi memang visi kita berakhlak, mewujudkan anak berakhlak itu dengan apa? Misalnya dengan membiasakan 5S, mengaji sebelum memulai pembelajaran, kita melaksanakan sholat
Jadi tadi di awal sudah kita masukkan ke visi, mewujudkan visi tadi dengan pembiasaan tadi. Jadi sebelum pembelajaran kegiatan itu sudah kita lakukan. Jadi bukan jadi dengan misalnya kita membiasakan anak untuk sholat, sudah terbiasa dengan sholat, walaupun tidak ada bapak ibu guru ini Pak, mereka sudah tahu waktunya sudah sholat, mereka langsung berwudu. Jadi awalnya kita yang mengarahkan, setelah itu mereka yang melaksanakan sendiri. Jadi wujudnya dimasukkan melalui visi menurut saya Pak. Ya, menurut. Jadi visi kita apa yang kita unggulkan, yang kita harapkan peserta didik kita itu yang bagaimana? Karena kemarin saya mengambilnya Pak yang berakhlak dulu. Karena akhlak menurut saya sangat-sangat penting. Dengan siswa kita berakhlak, kita akan gampang mendidiknya. Nah seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Mohon nanti visi CGT itu dikaitkan juga dengan visi sekolah dan ditempelkan di kelas supaya anak bisa memahami daripada apa yang positifnya dari ini kegiatan. Nah, makanya itu Pak besok terus mewujudkannya dengan kan ya bahasanya itu kita visinya ini apa yang harus diwujudkan biar visi ini terwujud. Itu kan sifat umum. Visi nanti apa langkah-langkah untuk kita mencapai visi tadi. Ya, supaya kedepannya penerapan budaya positif di sekolah kita ini menjadikan memang sudah menjadi jati diri kita. Jadi kemanapun mereka sudah terbiasa dengan apa yang telah ditanamkan oleh Bapak Ibu guru di SD 199. Ya, semoga Bapak Ibu guru semangat ya demi kemajuan bangsa ya sebenarnya, karena kita merupakan tombak merupakan ini ya. Kalau kita posisi kita itu bukan di belakang kan, kita tuh memang harus terus belajar demi mendidik anak bangsa, karena kedepannya kita berharap anak didik kita ini yang bagaimana. Nah begitu Bapak Ibu yang kita harapkan bersama. Semoga kedepannya sesuai visi. Ada visi kita juga berakhlak ya Pak. Kita berharap anak-anak didik kita itu berakhlak. Jadi salah satunya seperti yang sudah kita jalankan, kita sudah melaksanakan salam, sudah biasa kan kita ucapkan salam, sapa, kita menegur anak dengan ramah. Selanjutnya kita juga sudah melaksanakan sholat zuhur, dan kebiasaan-kebiasaan itu Bapak Ibu semoga dapat berjalan terus dan kita tidak bosan-bosan untuk menjadi mengingatkan agar peserta didik kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Nah sampai di sini kira-kira Bapak Ibu tentang keyakinan kelas, budaya-budaya positif, terus restitusi, segitiga restitusi sudah paham? Insyaallah. Ya, mudah-mudahan memang paham dan kita terapkan bersama ya Bapak Ibu. Jika ketemu masalah tadi, kita bisa menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi. Dan terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah diberikan ke saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan dapat kita terapkan bersama di sekolah kita demi kemajuan sekolah dan anak didik kita. Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Itulah tadi yang saya dapatkan. Semoga dapat sama-sama kita terapkan. Sebenarnya juga ya, satu lagi saya mohon maaf di sini saya tidak merasa
dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita menyusun keyakinan kelas seperti yang telah kita susun di kelas 5 terdahulu ya. Udah pernah kan kita nyusun di kelas 5 dulu? Sekarang kita sudah di kelas 6, kita akan menyusun kembali keyakinan kelas di kelas 6 agar pembelajaran di dalam kelas kita terasa apa? Nyaman, terang dan berjalan dengan baik. Nah, sebelum masuk ke sini, Ibu ingatkan kembali tentang peraturan yang ada di sekolah kita dan kita kaitkan dengan keyakinan. Nah, kalau peraturan di sekolah kita yang sudah kita lakukan selama ini apa? Peraturan beda ya kemarin. Peraturan menggunakan kalimat ada larangan negatif, sedangkan keyakinan ini tidak menggunakan kalimat negatif. Contohnya seperti apa, bisa dicontohkan peraturan di sekolah kita? Siapa tunjuk tangan? Satu orang. Apa Ferdi? Boleh ngomong. Jamil? Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kata-kata tidak boleh membuang sampah sembarangan kalau kita jadikan kalimat positifnya bagaimana? Ya, coba kaca sendiri yang ngomong, yang kuat. Ya, buanglah sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira nanti yang akan kita susun itu
ditimpa, disusun atas anunya boleh. Nah, seperti itu. Udah selesai semua? Nah, baik, sudah ditulis semua keyakinan kelasnya. Ibu baca yang kira-kira sama. Piketlah, menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini sama, ini sama. Ibu ambil ya, yang sama diambil ya. Ini ada yang sama kita ambil, mengerjakan sama. Kita ambil beberapa. Berangkat sekolah. Oh, ada juga datang sekolah. Hormati guru. Apa ini? Jaga perilaku, piket tepat waktu, berangkat tepat waktu, datang sekolah, berangkat tepat waktu, datang sekolah tepat waktu sama. Mengerjakan, menyelesaikan, menyelesaikan. Dah. Ada 6. Setelah ibu ambil yang sama ada 6. Yang pertama ada piketlah tepat waktu. Mungkin maksudnya melaksanakan piket ya. Setelah itu jaga perilaku. Terus yang selanjutnya menyelesaikan tugas tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, buanglah sampah pada tempatnya, hormati guru dengan sopan dan santun. Nah, keyakinan yang kalian buat itu tadi, itu nilai-nilai kewajiban yang harus sama ya, hadir tepat waktu, cuma berdoa tadi. Nah, itu termasuk dalam apa tadi, datang tepat waktu, mengerjakan tepat waktu, itu masuk dalam disiplin, ada rasa hormat, ada melaksanakan piket, itu termasuk peduli. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang kita yakini menjadi keyakinan kelas, ibu harapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati. Ingat ya, itu keyakinan yang kalian buat sendiri, bukan atas dasar harus mengerjakan, harus ya seperti ini, bukan seperti peraturan yang sifatnya yang memaksa. Ini merupakan keyakinan yang memang tumbuh dari dalam hati kalian. Nah, sekarang setelah keyakinan kita ada di kelas, keyakinan kelas kita sudah terbentuk, sekarang ibu minta kita tanda tangan keyakinan kelas. Buat namanya. Dah lanjut. Ayo, ayo, tanda tangan.
keyakinan, karena tadi keyakinannya sama. Jadi yang sama Ibu ambil. Nah, ini ininya. Hadir tepat waktu, berdoa sebelum belajar, menyelesaikan tugas tepat waktu, datang ke sekolah, sama ya. Buanglah sampah pada tempatnya, menghormati guru dengan sopan santun. Berarti ini sama dengan ini tadi. Boleh kita ambil lagi satu, berarti jadinya berapa? 5. Nah, inilah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Ibu harap bisa dilaksanakan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab. Sekian, kita lanjutkan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kusmanto dari SD 199. Setelah saya mendengarkan pemaparan tentang budaya positif, untuk menambah pemahaman saya tentang pentingnya menciptakan budaya positif dapat menumbuh kembangkan karakter pada siswa, sehingga siswa bisa berkolaborasi antar warga sekolah dan bisa peduli satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Astuti. Saya mengajar di SD 199/7 Pematang Kuala 4. Di sini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan yang telah dilaksanakan oleh rekan saya, yaitu mengenai budaya positif, di mana saya di sini termotivasi dari penyampaian budaya positif, yaitu saya menjadi lebih memahami langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dilakukan oleh siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Gunarni. Saya mengajar di kelas 2 di SD 199/7 Pematang Kuala 4. Saya merasa senang menambah pemahaman saya tentang budaya positif. Saya juga jadi lebih memahami posisi kontrol terbaik yang harus saya lakukan di dalam kelas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.